Selamat malam, kembali lagi bersama saya Suhuli. Kita kembali lagi membahas tentang kesehatan. Kenapa? Karena saya sekarang ini lebih fokus pada kesehatan, pembahasan tentang kesehatan karena saya ingin memberikan edukasi untuk teman-teman eh, apa yang pernah saya pelajari dari pengobatan-pengobatan Tiongkok kuno dari guru-guru saya, sehingga semoga dengan konten-konten saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama mereka yang mengalami gangguan kesehatan. Saya melihat banyak kasus, melihat banyak orang-orang yang menderita, orang-orang yang bersedih karena kesehatan mereka terganggu, karena gangguan kesehatan yang mereka alami. Saya melihat banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, karena orang yang mereka cinta itu pergi dari dunia ini akibat penyakit-penyakit tertentu, terutama kanker. Saya juga banyak melihat kematian mendadak karena serangan jantung, diabetes yang membuat orang lumpuh, tubuhnya membusuk, harus diamputasi dan lain-lainnya. Orang sering tidak sadar, orang sering mengejar apa yang disebut dengan kenikmatan, tapi mengesampingkan suatu hal yang lebih penting, yakni kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan kesehatan. Nikmat belum tentu bahagia. Kenikmatan kadang malah menjerumuskan kita pada sesuatu yang buruk di kemudian harinya. Mungkin Anda merasa nikmat dengan makanan-makanan kolesterol tinggi, zat gula darah tinggi, tapi di kemudian harinya Anda akan menyesali gangguan kesehatan yang Anda alami. Jadi tidak ada salahnya menikmati makanan yang Anda sukai, menikmati hal-hal yang Anda sukai, tapi harus diikuti dengan keseimbangan dalam hidup. Yang ini diikuti dengan menjaga pola hidup Anda, mengkonsumsi zat-zat yang memang baik untuk tubuh Anda, bermanfaat untuk tubuh Anda. Kita memang tidak tahu, tidak ada yang tahu itu nasib. Mungkin saja dalam tubuh kita sudah ada penyakit-penyakit tertentu, tapi setidaknya bila kita menjaga pola hidup kita, bisa dipastikan penyakit itu tidak akan separah jika kita tidak memperhatikan pola hidup kita. Kadang-kadang orang berasumsi seperti ini. Banyak orang juga tidak merokok, tidak minum alkohol atau apapun, tetapi sehat. Banyak orang menjaga kesehatan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi sakit dan akhirnya ya kena kanker lah, diabetes dan berbagainya. Ini di sini perlu dijelaskan bahwa hal pertama yang mempengaruhi kesehatan adalah genetik. Genetik sangat mempengaruhi kesehatan. Seperti yang banyak kita ketahui bahwa banyak penyakit itu diturunkan dari keturunan. Seperti misalnya diabetes, kanker, penyakit kejiwaan. Tapi setidaknya kalau kita mengetahui bahwa kita memiliki riwayat penyakit tertentu, kita sudah harus melawan penyakit tersebut sejak dini, sejak kita kecil, muda, hingga kita usia dewasa. Contohnya ya misalnya ayah Anda seorang penderita diabetes, ya Anda harus sudah jaga pola makan Anda dan berpantang zat gula, serta mengkonsumsi berbagai herbal yang dapat menetralisir zat gula, melindungi pankreas Anda. Selanjutnya ya mental. Mental, pikiran mempengaruhi kesehatan kita secara langsung. Kesehatan kita sangat terpengaruh oleh apa yang disebut mental kita, pikiran kita. Ada satu teknik dalam pengobatan Tiongkok kuno, yakni teknik mengeluarkan energi negatif
melalui pernapasan. Ini sangat baik untuk gangguan-gangguan kesehatan apapun itu, dari yang berat hingga yang gangguan kesehatan yang ringan. Tekniknya seperti ini, saya jelaskan sedikit. Tekniknya ya, Anda duduk ataupun berbaring boleh. Posisinya bisa posisi meditasi duduk boleh, dalam posisi berbaring juga boleh. Santaikan jiwa, tenangkan pikiran Anda, tutup mata Anda, bayangkan saja Anda sedang menarik napas. Bayangkan saja, konsentrasikan saja napas Anda, pikiran Anda pada napas Anda, fokus Anda pada napas Anda. Bayangkan bahwa napas yang masuk ini, tanamkan dalam pikiran Anda, napas udara yang masuk ke dalam diri Anda itu adalah sebuah energi yang positif, yang memberikan Anda cahaya kehidupan, kekuatan energi kehidupan, dan membersihkan energi-energi jahat dari tubuh Anda. Lalu pada saat Anda menghembuskan napas, rasakan, bayangkan, pikirkan bahwa napas yang keluar dari tubuh Anda adalah energi-energi negatif, kotor, energi yang menyebabkan penyakit pada tubuh Anda. Bayangkan, visualisasikan, rasakan, resapi bahwa napas yang keluar dari pernapasan Anda, dari hidung Anda ke mulut Anda pun boleh, adalah energi negatif. Misalnya Anda punya penyakit TBC, ya bayangkan itu ada energi negatif dari paru-paru Anda. Itu adalah teknik olah pernapasan, visualisasi untuk memperkuat mental dan membersihkan energi negatif di tubuh kita, menenangkan pikiran, seperti itu. Dalam pengobatan berbagai penyakit berat, kita perlu memperkuat mental kita pertama, menenangkan pikiran kita, lalu fokus untuk menjadi pribadi yang baik, yang lebih baik dalam hal pola hidup kita, cara pikir kita, seperti itu. Jadi misalnya Anda mungkin dulunya adalah seorang yang suka begadang lah. Kalau Anda terkena penyakit kan, penyakit yang mungkin berhubungan dengan pola hidup Anda itu yang tidak positif, yang negatif begitu. Jadi Anda, untuk mengobati penyakit Anda, awalilah dengan mengubah pola hidup Anda, menghilangkan semua pola-pola hidup, cara-cara hidup negatif yang merusak kesehatan Anda. Seperti itu. Selanjutnya, untuk pengobatan, untuk hal ketiga yang perlu kita perhatikan dalam pengobatan berbagai penyakit berat, ringan adalah pola konsumsi. Konsumsilah banyak makanan yang mengandung antioksidan, vitamin C dalam keseharian Anda. Dalam berbagai pengobatan penyakit, misalnya diabetes, kanker, seperti itu ya, saya sangat menyarankan banyak mengkonsumsi sup akar burdok ya, akar burdok itu sangat bagus. Akar burdok atau biasa disebut juga akar gobo itu sangat bagus, zat antioksidannya sangat tinggi. Bisa dipadukan dengan jamur shiitake atau bisa juga jamur lionmed atau jamur shiitake dimasak sup. Bisa dipadukan dengan daging ayam, sup daging ayam boleh. Nah, lalu untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sel imun ya, kanker ya, lalu penuaan dini ya, seperti penyakit kulit lah, atau penyakit kekurangan nutrisi pada tubuh, seperti itu. Sangat disarankan untuk banyak mengkonsumsi goji berry, buah kurma, hung cao, kalau dalam pengobatan Tiongkok itu disebut hung cao. Nah, kalau untuk diabetes, banyak konsumsi herbal dengan rasa pahit, sifatnya panas, seperti itu. Dalam pengobatan Tiongkok itu kan, pengobatan Chinese medicine itu kan, pengobatan herbal itu kan ada kategori-kategori obat.
Ada obat yang sifatnya dingin, hangat, ada yang sifatnya netral, ada yang rasanya pahit, manis, asin, asam, sepat, seperti itu. Jadi setiap penyakit, obat yang digunakan, herbal yang digunakan harus disesuaikan dengan rasa, kelima rasa dan sifatnya. Seperti itu. Sifatnya dingin berhubungan dengan energi yin, sifatnya panas berhubungan dengan energi yang, seperti itu. Untuk misalnya penyakit diabetes, sangat disarankan memang mengkonsumsi zat-zat yang dapat mengurai zat gula. Misalnya sangat disarankan untuk mengkonsumsi arak rendaman obat begitu. Itu bisa mengurai zat-zat gula karena sifat alkohol yang memang mengurai zat gula. Seperti itu. Tapi ya harus dalam takaran yang sesuai ya. Bukan berarti harus banyak minum mabok gitu, bukan. Misalnya diminum 1 cangkir kecil malam dan misalnya pagi, seperti itu. Untuk penyakit-penyakit lainnya seperti kanker, ya sangat disarankan juga beberapa ramuan seperti racun kelabang, racun kalajengking, paihua sesau, akar burdok, ya akar gowo itu juga sangat baik. Itu dalam penggunaannya perlu pengawasan dari orang yang memang ahli ya dalam pengobatan herbal itu, pengobatan Tiongkok kuno, pengobatan herbal tersebut. Karena apa? Dalam pola pengobatan Tiongkok kuno untuk mengatasi penyakit ganas seperti kanker itu menggunakan sistem pengobatan racun dilawan racun. Jadi itu hampir sama dengan kemoterapi, yakni menyerang sel kanker tersebut dengan zat beracun dari obat-obatan tertentu yang tentu saja dengan dosis yang relatif kecil dan tidak berbahaya. Selanjutnya yang penting untuk menjaga kesehatan adalah berolahraga. Dengan berolahraga, kita berkeringat, kita memompa jantung kita, mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita melalui keringat, menormalkan metabolisme tubuh kita, seperti itu. Sangat disarankan untuk berolahraga di pagi hari. Bisa dengan olahraga ringan, lari pagi, senam tai chi, boleh. Usahakan juga berolahraga itu tidak terlalu kecapean, tidak terlalu kelelahan, karena itu malah tidak baik. Seperti itu, tidak terlalu berlebihan lah, seperti itu. Harus disesuaikan dengan kondisi tubuh dan kemampuan tubuh kita. Dalam berolahraga juga kita harus berhati-hati. Satu yang harus kita waspadai adalah pada saat selesai berolahraga atau sedang berolahraga, saat detak jantung kita kencang, badan kita masih panas, berkeringat, jangan sekali-kali mengkonsumsi air dingin atau makanan-makanan dingin. Itu sangat berbahaya. Yang kedua adalah jangan juga sekali-kali berolahraga bisa lari pagi sambil merokok. Itu jangan, sama sekali jangan pernah dilakukan, karena pada saat itu paru-paru kita sedang memompa udara, bekerja dengan keras, kita memasukkan racun dalam paru-paru kita. Selanjutnya carilah tempat olahraga yang memang asli, kondisinya alami, udaranya segar, seperti itu akan jauh lebih berguna, jauh lebih baik daripada Anda berolahraga di tempat yang memang penuh polusi. Karena saat Anda berolahraga, Anda bernafas lebih cepat, lebih banyak napas masuk dan keluar, udara keluar masuk ke dalam paru-paru Anda. Jadi jika otomatis Anda berolahraga di tempat yang polutan, banyak polusinya, banyak asapnya, ya banyak zat-zat beracun itu masuk ke dalam tubuh Anda. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pola makan. Sebenarnya kita manusia ini ya tidak perlu pada saat sakit baru mengkonsumsi obat.
Sebenarnya dalam pengobatan herbal, obat-obat herbal yang aman untuk tubuh kita itu bisa dikonsumsi bersama makanan sehari-hari kita. Misalnya saat Anda memasak sup ayam kah, sup kambing, sup sapi kah, atau sup babi kah, Anda bisa memadukannya dengan sedikit ramuan herbal, misalnya goji berry kah, ginseng juga boleh. Harus sesuai takaran ya. Karena kalau tidak kita berlebihan juga tidak baik untuk tubuh. Seperti itu. Karena sifat-sifat obat itu memiliki sifat tertentu yang tidak cocok untuk kondisi tertentu, kondisi tubuh tertentu, seperti itu. Jadi dalam ilmu pengobatan Tiongkok itu ada istilahnya begini. Obat itu, herbal itu 70% menyembuhkan, 30% itu racun. Maksudnya racun itu ya bisa merugikan tubuh. Karena apa? Karena dikonsumsi tidak sesuai dengan tempatnya, kondisinya, situasinya, seperti itu. Contohnya, Anda mengkonsumsi ginseng di saat musim panas, udara panas, Anda panas dalam, kondisi tubuh Anda panas, ya otomatis karena ginseng itu sifatnya juga panas, jadi itu akan melukai tubuh Anda. Jadi Anda bisa kena panas dalam, bahkan pendarahan organ tubuh dalam, seperti itu kan? Seperti itu. Selanjutnya, contoh selanjutnya misalnya mengkonsumsi arak obat yang mengalirkan darah jam 12 siang ketika matahari terik, tepat ketika peredaran darah kita sedang kuat-kuatnya, ya Anda bisa pingsan gitu, Anda bisa keluar keringat panas, bisa pingsan, bisa sampai stroke Anda itu kena pendarahan otak. Karena apa? Karena memang kondisi Anda masih pada saat jam 12 siang itu panas. Anda tambah lagi dengan arak campuran arak rendaman obat itu yang mengalirkan darah Anda dengan cepat, memanaskan darah Anda, memompa jantung Anda. Jadi akibatnya bisa fatal. Jadi memang segala jenis arak obat itu dilarang dikonsumsi pada siang hari. Biasanya hanya boleh dikonsumsi malam dan pagi. Pagi pun itu tidak boleh lewat dari jam 7 pagi. Selanjutnya beberapa resep makanan kesehatan yang bisa saya rekomendasikan ya. Secara singkat akan coba saya bagikan ke teman-teman. Pertama, untuk ibu hamil sangat baik untuk mengkonsumsi sarang walet, bisa dicampurkan dengan hungcau. Hungcau itu kayak buah kurma itu ya, kurma merah lah seperti itu, atau goji berry bisa. Itu sangat baik untuk kesehatan janin, untuk meningkatkan kecerdasan anak yang ada di dalam janin, seperti itu. Lalu untuk orang-orang yang misalnya cepat tua, cepat beruban, wajahnya sering terlihat lebih tua dari umurnya, resepnya yang terbaik adalah coba saja konsumsi goji berry campur dengan haicao ya. Haicao itu sejenis rumput laut. Lalu hungcao yaitu ya kurma merah itu bisa dipadukan dengan lingji, masak sup bersama dengan ayam kampung, ayam muda, seperti itu. Dibuat sup ya, dikonsumsi paling baik sih pada saat pagi dan malam. Tapi lebih disarankan di pagi hari. Karena malam itu biasanya resep tersebut mengganggu kondisi tidur, bisa bikin kita insomnia, seperti itu. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan kita, karena kesehatan adalah salah satu hal yang paling penting dalam hidup ini. Kita melihat banyak kebahagiaan terenggut karena kesehatan hilang dari diri seseorang. Banyak kesedihan dirasakan oleh berbagai orang dengan berbagai latar belakang. Karena apa? Karena mereka tidak mempedulikan kesehatan mereka.
Sekian video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.